berdoa terlebih dahulu. Berdoa. keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu akan mengecek absen dulu ya, siapa hari ini yang memang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Rizki. Muhammad Rizki. Kenapa dia Muhammad Rizki? Sakit ya? Masya Allah, kita doakan ya, semoga Muhammad Rizki diberikan kesehatan secepatnya kembali dan dapat berkumpul bersama kita di sini untuk belajar bersama lagi ya. Ya. Amin, semoga Allah mengijabahnya ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, Ibu ingin tahu dulu, masih ada nggak yang ingat materi kita sebelumnya? Ada Bu? Demita, baik Demita, silakan, apa materi kita sebelumnya? Materi kita sebelumnya itu tentang perbedaan antara kelompok sosial dan perilaku kolektif. Perbedaan antara kelompok sosial dan perilaku kolektif. Nah, ada nggak yang masih ingat apa perbedaannya? Nur Fadila. Baik, Nur Fadila, silakan. Apa perbedaannya, Nur Fadila? Kelompok sosial itu anggota kelompoknya biasanya memiliki peran yang sangat jelas dan diatur oleh norma atau aturan yang disepakati bersama. Contohnya keluarga, tim kerja, dan organisasi sekolah. Sedangkan perilaku kolektif lebih spontan dan tidak terorganisir. Contohnya kerumunan. Betul sekali ya Nur Fadilah ya. Kalau kelompok sosial itu dia kan terorganisir ya. Kalau misalnya contoh di sekolah ini, di kelas kita, apakah kita termasuk ke dalam kelompok sosial? Iya dong. Nah, kenapa? Karena kita di sini kan terorganisir, ada strukturnya ya kan? Ada strukturnya. Yang pertama ada siapa? Ada siapa? Ketua wali kelas yang pertama. Yang kedua ada siapa? Ketua kelas. Terus? Wakil. Terus siapa lagi? Iya, benar sekali ya. Nah, kita tadi udah mengulas ya tentang terus kalau misalnya perilaku kolektif itu yang mana contohnya? Yang mana? Sikap terbuka, saling menghargai dan kerjasama, saling percaya, dan yang terpenting tanggung jawab. Masih kurang tepat ya. Kalau perilaku kolektif itu adalah contohnya kerumunan ya, pabrik itu contoh daripada perilaku kolektif ya. Nah, baik, Ibu akan tanyakan satu pertanyaan lagi ya. Apa perbedaan? Bagaimana sikap yang harus kita kembangkan ketika kita harus membagi peran? Misalnya dalam kehidupan kelompok sosial, apa ya sikap yang harus kita kembangkan? Ada yang mau menjawab? Harus punya sikap terbuka. Ya, siapa? Syahrial? Ya, silakan Syahrial. Harus punya sikap terbuka, saling menghargai dan kerjasama, saling percaya, dan yang paling terpenting adalah tanggung jawab. Benar. Yang paling terpenting adalah tanggung jawab. Nah, ketika kita punya peran ya, punya peran dalam keluarga kita itu, kita harus punya tanggung jawab ya. Peran kita sebagai anak,
Kemudian peran kita di dalam kelompok kita, di kelas kita. Kemudian peran kita dalam lingkungan kita ketika kita bergaul dengan teman-teman kita. Peran-peran itu semua harus bisa kita jalankan agar kita bisa menjadi siswa ataupun anggota masyarakat yang bijak dan arif, ya kan? Kemudian bertanggung jawab. Nah, kalau kita bisa membagi peran kita, oh saya ketika di rumah saya harus seperti ini, ketika di sekolah saya seperti ini, ketika saya misalnya bergaul dengan teman-teman saya punya tanggung jawab juga seperti apa. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita kembangkan dan harus kita selalu melakukannya, ya. Baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebentar ya. Nampak sudah terlihat ya? Sudah. Tujuan pembelajarannya, nah coba saya dulu ya, saya besarkan dulu ya. Ini ada gangguan dengan mouse-nya nih. Coba saya gerakkan, nggak mau ya. Udah tampak ya, terlihat ya, udah itu udah pernah. Tidak bisa kita ini lagi macet. Nah, tujuan pembelajaran kita. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning, Ananda semua diharapkan mampu mendeskripsikan konsep dinamika kelompok sosial dengan tepat dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ketika kita sudah belajar, berarti Ananda semua menerapkan ilmu yang sudah didapatkan hari ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua apa? Ananda semua mampu menjelaskan pengaruh kepemimpinan terhadap suatu dinamika kelompok sosial melalui contoh yang sesuai, ya. Nah, bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap sebuah dinamika kelompok? Nah, karena yang paling berpengaruh di sini adalah pemimpin. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik diharapkan memiliki bekal jiwa kepemimpinan dalam sebuah kelompok. Ketika nanti Ananda semua sudah menjadi anggota masyarakat, Ananda semua akan menjadi seorang, kadang kita menjadi pemimpin yang paling kecil, apa itu? Keluarga. Menjadi pemimpin keluarga. Kalau misalnya ibu saya akan tidak melanjutkan sekolah, saya kadang cuma menjadi orang biasa. Kalian jadi pemimpin untuk keluarga kalian nantinya, ya. Nah, setelah melihat tadi ya tujuan pembelajaran kalian, kira-kira saya mau tanya dulu, siapa sih idola kalian? Siapa orang yang kalian idolakan? Karena saya mengidolakan ibu saya, atau saya mengidolakan ayah saya. Siapa? Siapa? Tidak ada yang kalian idolakan? Aulia? Siapa yang kamu idolakan, Aulia? Tidak ada. Kalau pemimpin, oh tidak ada yang idolakan. Saya tanya ya, kalau pemimpin, siapa pemimpin yang kalian idolakan? Siapa? Pemimpin, kalau pemimpin siapa yang idolakan? Siapa? Siapa, Rehan? Jokowi. Yes, Jokowi ya. Rehan mengatakan Jokowi ya. Beliau adalah siapa? Presiden kita. Inilah orangnya ya. Nah, benar sekali ya. Berarti kenapa kamu mengidolakan beliau, Rehan? Apa karena kerja kerasnya? Apa karena
di rumah, di sekolah, di lingkungan kita sama teman-teman kita. Dari hasil diskusi kita barusan, siapa yang akan menyimpulkan? Siapa? Nazila. Baik, Nazila silahkan. Dari hasil diskusi kita barusan, Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sosial kita harus bisa membagi peran dan dalam kelompok sosial bukan seorang muslim supaya ada yang diperhatikan. Benar, kita harus bisa memberikan, harus bisa membagi peran kita seperti yang Ibu bilang tadi. Kemudian kita juga tahu bahwa dalam sebuah kelompok itu diperlukan seorang pemimpin. Nah, materi kita hari ini itulah dia, tentang dinamika kelompok sosial. Nah ya, baik. Maaf ya, serah Ibu. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, kita kan sudah masuk ke materi kita. Nah, apa yang akan kalian lakukan hari ini? Ya, nanti kalian akan mengerjakan tugas LKPD. Kemudian nanti Ibu akan buat kelompok ya, buat kelompok nanti. Berarti nanti kalian akan masuk ke kelompok. Nah, ke kelompok masing-masing. Kemudian setiap kelompok nanti akan mengerjakan tugasnya. Kemudian nanti akan mempresentasikannya ya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, yaitu kita buat kelompok, maka Ibu akan menyampaikan dulu materinya ya, materinya. Nah, mohon fokus ya, tolong fokus ya kepada materi yang akan kita sampaikan. Tolong semuanya jangan ada yang tidak fokus, nanti tidak tahu mau menjawab apa kalau kita tidak fokus dalam belajar ya. Nah, sekarang kita lihat dulu materi yang akan disampaikan. Ini materi kita. Nah, materi kita adalah dinamika kelompok sosial ya. Dinamika kelompok sosial ini, nah, nampak ya? Nah, langsung saja ke dinamika. Apa arti dinamika? Nah, coba diperhatikan. Pengertian dinamika secara umum merujuk pada perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam suatu sistem atau kelompok. Nah, dinamika kelompok, dalam konteks dinamika kelompok, istilah ini menggambarkan interaksi dan hubungan yang terjadi di antara anggota kelompok serta bagaimana pola-pola perilaku tersebut berubah seiring waktu. Itu pengertian daripada dinamika secara umum ya. Dia merujuk pada sebuah perubahan ya, ya. Kemudian perubahan apa? Perubahan yang terjadi dalam sebuah sistem atau kelompok ya. Ada perubahan apa aja? Nah, tentang masalah interaksi kita. Nah, kemudian selanjutnya mohon diperhatikan dinamika kelompok. Nah, ini sudah masuk kepada dinamika kelompok. Apa arti dinamika kelompok? Yang pertama, proses interaksi antara anggota kelompok yang melibatkan peran, komunikasi, konflik, kerjasama, dan kohesi. Berarti di sini melibatkan apa? Peran yang tadi kita sampaikan kan? Di awal kan kita ada membahas tentang peran ya. Kemudian peran, kemudian apa lagi? Komunikasi kita, bagaimana kita berkomunikasi. Kemudian dalam komunikasi itu nanti akan ada timbulnya kerjasama, konflik ya. Ketika kita sudah berkomunikasi akan timbul
baginya. Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua ada peran individu, yang ketiga ada struktur kelompok, terus ada tujuan kelompok. Nah, selanjutnya dinamika sosial. Apa artinya? Perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau komunitas seiring dengan waktu, melibatkan melibatkan aspek seperti yang pertama, perubahan norma sosial, berubahnya sebuah aturan, ya. Kemudian perubahan budaya, berubahnya sebuah budaya, misalnya masuknya budaya asing. Nah, kemudian interaksi antar kelompok dalam masyarakat, bagaimana dalam masyarakat itu berinteraksi, ya, berhubungan, saling berhubungan. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut ke dinamika secara umum. Dinamika secara umum itu menggambarkan perubahan yang terjadi secara terus-menerus dia berubah, ya. Di dalam suatu sistem yang melibatkan interaksi antara elemen-elemen di dalamnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, dinamika kelompok sosial seperti yang dijelaskan tadi adalah perubahan atau perkembangan interaksi perilaku hubungan individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, sama ya. Ini mencakup bagaimana orang berinteraksi satu sama lainnya. Nah, selanjutnya dinamika kelompok sosial memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai bersama. Oleh karena itu, pengorganisasian kelompok perlu dilakukan secara optimal agar tujuan bersama dapat tercapai. Ya, kalau tidak optimal, maka tujuan yang tadi sudah direncanakan tidak akan tercapai. Hasilnya tidak ada, ya. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tentu kehadiran pemimpin dalam sebuah kelompok menjadi penting, ya kan? Kalau misalnya tidak ada ketua kelas, siapa yang akan mengkoordinir? Ya, ketua kelas itu kan di bawah bimbingan daripada wali kelas, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pemimpin? Nah, secara umum, pemimpin merupakan orang yang memiliki pengaruh dan berpengaruh bagi orang lain. Nah, kalau misalnya wali kelas berpengaruh nggak buat kalian? Berpengaruh, ya. Nah, ketua kelas berpengaruh nggak buat kalian? Berpengaruh, iya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia dinamika sosial dalam kepemimpinan. Nah, coba diperhatikan ya. Dinamika dalam sosial dalam kepemimpinan, yang pertama ada kepercayaan dan keterbukaan, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga norma sosial dan budaya, yang keempat ada konflik dan resolusi, kemudian ada kepemimpinan inklusif. Kepercayaan, bagaimana antara pemimpin dan pengikut itu saling percaya. Kemudian komunikasi, bagaimana komunikasi dengan timnya, itu mempengaruhi, ya, suasana sosial. Kemudian norma sosial dan budaya, setiap kelompok memiliki norma, itu mempengaruhi perilaku anggotanya. Nah, yang selanjutnya konflik dan resolusi. Nah, itu bagian alami dari dinamika. Ada konflik, ada resolusi, ya kan? Namanya kita hidup berkelompok pasti ada konflik. Kemudian kita melakukan resolusi setelah terjadinya konflik. Kemudian kepemimpinan inklusif. Nah, baik. Setelah Ibu jelaskan materi ini, seperti Ibu bilang tadi, kalian akan membentuk kelompok, ya. Baik. Sekarang kita bentuk kelompok. Nah, kelompok yang akan kita bentuk ini sesuai dengan nomor yang kalian sebutkan. Ibu, kita bentuk 5 kelompok. Ibu akan menyebutkan nomor urutnya dari 1 sampai 5, ya. Berarti yang kelompok 1 nanti berkumpul di nomor 1. Kelompok 2 selanjutnya seperti itu sampai dengan 5. Kita mulai, ya. Mulai dari 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2. ya. Sudah, ya. Berarti sekarang langsung bangun ke kelompoknya sesuai dengan angka yang disebutkan tadi. Ayo.
Ayo ke sini lagi, ke depan lagi bicara. Tarik, 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 tarik. Sini lagi, kanan sini lagi, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Baik, tolong diperhatikan, Ibu. Tolong diperhatikan ya. Ini mana lagi salah satu dari anggotanya? Ini bantuan kamu bisa itu dari. Bukunya. Sini ya, biar bisa berhadapan dengan temannya. Nah, coba didengarkan. Ibu akan menjelaskan teknik penilaiannya terlebih dahulu ya. Nah, sebelum Ibu jelaskan tekniknya, Ibu baca dulu dari bukunya. Kelompok
dalam kelompok. Bagaimana kalian, apakah kalian sudah bekerja sama? Itu dilihat dari perilaku kalian nanti. Kemudian ada memberikan ide-ide ya, dalam bentuk kerjasama, kemudian memberikan argumen ya kepada kelompok masing-masing. Nah, itu yang akan dinilai. Kemudian sopan santun ya, sopan santun dalam pembelajaran kita, harus punya sikap sopan santun ya. Nah, kemudian nanti ibu akan menilai juga kelompoknya. Kelompoknya apa yang akan ibu nilai? Dari hasil diskusi yang kalian lakukan. Yang pertama nanti misalnya kelompok 1, dia misalnya kelengkapan jawabannya misalnya sangat seluruh pertanyaan dijawab dengan benar ya. Seluruh pertanyaan dijawab dengan benar, itu akan mendapatkan nilai 4. Kalau misalnya sebagian besar dijawab dengan benar dan tepat, itu mendapatkan nilai 3 karena nggak seluruhnya. Kemudian sebagian kecil pertanyaan dijawab dengan menyertakan data, tetapi sebagian kecil yang benarnya itu nilainya 2. Nah, sampai 1 ya ada nilainya. Nah, itu tolong diperhatikan nanti ya, instruksi ibu dari penilaian, teknik-teknik penilaian yang sudah ibu sampaikan barusan, mohon untuk diperhatikan ya, untuk nilai yang maksimal. Baik, silakan. Ada pertanyaan dulu? Nah, ini ibu tayangkan dulu LKPD-nya ya, coba dilihat. Nah, ini LKPD-nya. Apa yang disuruh kerjakan itu ada di petunjuk pengerjaannya ya. Silakan dilihat petunjuk pengerjaannya. Nah, sudah paham ya? Sudah paham? Sekarang silakan dikerjakan. Ibu kasih berapa waktu yang kita perlukan? 25 menit, harus siap semuanya, oke? Baik, silakan dikerjakan. Selamat bekerja. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ke ibu. Kalau ada
Belum ya? Belum. Ya. Silakan dilanjutkan. Kalau ada yang masih belum dipahami, silakan ditanyakan kembali. Waktu untuk diskusi 5 menit lagi ya. Kalau tidak siap 5 menit lagi nanti kita nggak bisa presentasi ya. 5 menit lagi, kalau sudah 5 menit lagi nanti langsung kita presentasi.
kita akan masuk ke babak presentasi ya. Nah, kita akan lihat penampilan daripada setiap kelompok. Apa yang sudah didiskusikan tadi ya? Tadi di AKPD-nya tentang apa? Tentang contoh pemimpinnya. Kemudian perannya. Ya, berarti setiap anggota sudah punya contoh pemimpinnya dan sudah punya perannya ya. Yang akan dipresentasikan nanti oleh salah satu daripada anggota kelompok. Nah, baik, siapa yang akan tampil duluan? Siapa yang akan tampil duluan? Kelompok mana kira-kira yang siap untuk tampil pertama? Oh iya, bagus sekali ya. Masuk. Ya, bagus keren. Baik, silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan saya selaku ketua dari kelompok 1. Baiklah, contoh pemimpin dan garis besar peran ataupun tugas seorang pemimpin. Yang pertama ada ketua kelas. Tugas ataupun peran ketua kelas yaitu mengatur anggota kelas agar tertib mematuhi aturan sekolah, menjalin penghubung antara guru dan anggota kelas, memastikan anggota kelas melaksanakan tugas, menjaga lingkungan kelas tetap kondusif. Dan yang kedua ada ketua OSIS. Tugas ataupun peran besar dari seorang ketua OSIS yaitu mengkoordinasikan seluruh divisi dalam kepengurusan, memimpin rapat, menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan program yang direncanakan, serta mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dan untuk contoh pemimpin yang ketiga ada seorang pemimpin manajer perusahaan. Tugas dari manajer perusahaan yaitu membuat keputusan inti untuk kelangsungan perusahaan, memanajemen seluruh sumber daya yang dapat mendatangkan keuntungan, serta menjadi mediator jajaran direksi dan pihak operasional di perusahaan. Dan contoh yang keempat yaitu presiden. Tugas dari seorang presiden yaitu memegang kekuasaan tertinggi militer, melakukan perjanjian internasional, melakukan pengangkatan duta negara, membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Oke, baiklah, demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin mengajukan atau ingin bertanya? Silakan. Ya, baik. Terima kasih saya. Silakan bagi kelompok lain yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya dipersilakan. Oh ya, siapa namanya? Ya, silakan perkenalkan diri dulu. Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Luar biasa pertanyaan untuk presiden loh. Nah, mungkin silakan kelompok 1 ingin menjawab. Oke, baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah bertanya. Selain yang kami sebutkan tadi, masih banyak lagi peran presiden di antaranya yaitu pelindungan hak asasi manusia. Sebagai kepala negara, presiden berperan dan melindungi dan menegakkan hak asasi manusia ataupun HAM. Ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dapat perlindungan hukum dan keadilan yang adil dan setara. Oke, baiklah, apakah bisa diterima? Oke, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tugas presiden ya. Baik, terima kasih ya kelompok 1 sudah sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kelompok mana yang akan tampil? Kita beri kebebasan ya. Kita beri kebebasan untuk mana yang akan tampil duluan.
kelompok kami, apakah yang ada yang bertanya? Ada. Oke, ada. Dari kelompok 1 ya? Ya. Akan dipersilakan. Akan dibicarakan oleh dulu anggota saya. Langsung. Silakan. Saya berdiri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 3 tentang pemimpin kepala keluarga. Tadi dalam contoh kelompok sosial yang dipresentasikan ada disebutkan bahwa peran kepala keluarga tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan emosional. Kami belum memahami tentang aspek tersebut. Mohon dijelaskan maksud aspek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang bahwa peran kepala keluarga tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan emosional. Aspek finansial, kepala keluarga memang umumnya memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Aspek moral, kepala keluarga bertanggung jawab untuk memberikan teladan dalam hal nilai-nilai moral dan etika kepada anggota keluarganya, integritas dan kebaikan. Aspek sosial, kepala keluarga juga memainkan peran dalam membangun hubungan sosial yang sehat baik di dalam keluarga maupun dengan komunitas sekitar. Aspek emosional, di bidang emosional, kepala keluarga harus memastikan adanya iklim keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Baik, Oke, terima kasih jawabannya sangat bagus dan tepat sekali. Iya. Terima Aplaus kasih dulu. untuk kelompok 3. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, sudah selesai kelompok 1 sama kelompok 3. Sekarang siapa? Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, contoh pemimpin ada beberapa. 1. Kepala sekolah. Perannya seorang kepala sekolah bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan lingkungan pendidikan di sekolahnya. 2. Kepala sekolah adalah sosok yang memimpin dan bertanggung jawab. 2. Kepala keluarga. Kepala keluarga adalah sosok yang memimpin, mengarahkan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan serta keharmonisan anggota keluarga. Peran kepala keluarga tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan emosional. 3. Kepala desa. Peran kepala desa memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam pemerintahan tingkat lokal. Berikut adalah beberapa peran utama kepala desa. 1. Pemimpin pemerintahan desa. 2. Pengelola pembangunan desa. 3. Pelindung dan pelayan masyarakat. 4. Pemimpin administrasi desa. 5. Pembuat kebijakan lokal. 6. Pelaksana pembangunan. 7. Penanggung jawab keuangan desa. Demikian. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2 tentang tugas seorang manajer perusahaan.
4. Tinggal satu kelompok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya diminta perwakilan dari kelompok 4. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami. Contoh pemimpin yang pertama kepala desa, kedua camat, ketiga bupati, dan keempat gubernur. Kepala desa memiliki peran sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam mempertimbangkan kebutuhan lokal. Berikut ada beberapa peran kepala desa. Pertama, memimpin pemerintah desa, mengelola lingkungan desa, hubungan dan pelayanan masyarakat. Keempat, pimpinan administrasi desa, pembuatan kebijakan lokal, pelaksanaan pembangunan, penanggung jawab keuangan desa. Camat yaitu pelaksanaan kewajiban pemerintahan. Camat bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten atau kota di wilayah kecamatan. Tiga yaitu bupati, pemimpin pemerintahan kabupaten. Bupati bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kabupaten. Pembuatan kebijakan daerah. Bupati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang akan dilaksanakan di kabupaten. Mengelola keuangan daerah. Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ia memastikan bahwa anggaran tersebut dikelola dan ditransparan di tempat sasaran. Keempat yaitu gubernur. Menyelenggarakan pemerintahan daerah provinsi. Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan di tingkat provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup semua bidang pemerintahan, mulai dari administrasi, pelayanan publik, hingga pembangunan di luar provinsi. Kesimpulan umum mengenai peran aktivitas seorang pemimpin. Pemimpin memiliki peran penting dalam kelompok. Pemimpin harus memberikan arahan dalam setiap proses pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan bersama dan sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4 tentang tugas-tugas dari gubernur. Silakan kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mewakili pemerintah pusat di daerah. Gubernur bertindak sebagai berpanjangan tangan pemerintah pusat di provinsi. Ia berperan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, memastikan pelaksanaan program-program nasional, dan menyampaikan laporan perkembangan wilayah kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, membuat dan melaksanakan kebijakan daerah, mengelola keuangan daerah, mengawasi pemerintah kabupaten, menjaga ketertiban dan keamanan, memimpin pelayanan publik, memberikan saran kepada pemerintah pusat, penanggung jawab bencana, mewakili provinsi dalam hubungan dengan pihak eksternal, menjaga kelestarian. Baik, boleh diterima. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Aplaus dulu dong yang luar biasa untuk kelompok kita semuanya. Kita
Ya. Oke. Nah, sekarang dengarkan apa yang Ibu instruksikan. Baik. Yang pertama, kucing, kambing, ayam. Kucing. Ada yang tidak fokus ya? Hampir menepuk sekali lagi. Kucing, kambing, kucing dengan kambing. Berapa kali tepuk? 3. Ayo kita ulangi sekali lagi. Kucing, kambing, ayam, ayam dan kucing. Ada yang kelebihan ya? Rupanya konsentrasinya sudah agak sedikit buyar ya. Nah, kalau tadi Ibu bilang kucing sama ayam. Ayam tadi ada berapa? 3. Kucing ada berapa? 1. Berarti tepuknya berapa? 4. Silakan. Bu. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana? Sudah membuat lebih rileks? Sudah ya? Rileks. Alhamdulillah. Dah. Baik, untuk lebih mendalami materi kita selanjutnya, mari kita saksikan ayo kita saksikan dulu untuk mendalami materi kita handphone materi yang sudah Ibu download ya di YouTube. Kita lihat. Semuanya tolong diperhatikan ya. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang berangkat yang video kali ini. Kelompok kami akan melakukan video. Coba dilihat ya, ini adalah gaya kepemimpinan. Ada 3 ya, coba diperhatikan. Selamat siang, apa ada yang bisa saya bantu? Besok pagi saya minta data laporan penjualan perusahaan tahun ini. Antarkan ke ruangan saya. Terima kasih. Baik, Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Ini data laporan penjualan pada tahun ini. Terima kasih. Silahkan duduk. Saya akan memeriksa laporannya terlebih dahulu. Baik, Bu. Bisa Apa-apaan ini? nanti dinilai ya. Kenapa penjualan perusahaan kita tahun ini menurun drastis? Mohon maaf, Bu. Penjualan tahun ini menurun dikarenakan kondisi wabah COVID-19 sehingga permintaan pasar menurun. Baik. Oleh karena itu, kasih tahu HRD dan semua manajer, nanti pukul 1 siang kita akan mengadakan meeting. Baik, Bu. Selamat siang semuanya. Langsung saja, dikarenakan penjualan perusahaan kita menurun drastis, saya telah membuat aturan baru yang harus dipatuhi oleh semua karyawan dan berlaku mulai Senin depan. Peraturan barunya yaitu: yang pertama, karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja. Yang kedua, karyawan hanya boleh 2 kali izin dalam 1 bulan. Yang ketiga, karyawan wajib lembur 2 jam selama 3 hari dalam 1 minggu. Apakah dapat dipahami? Nah, Bu, saya tidak setuju dengan peraturan karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja, dikarenakan jalanan suka macet. Sudah berapa banyak karyawan yang telat kemarin-kemarin?
Seharusnya Anda sebagai HRD lebih tegas lagi kepada karyawan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, setelah ini kasih tahu semua karyawan mengenai aturan baru. Meeting kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Ini pendapatan perusahaan yang menurun. Apakah ada yang bisa menjelaskan mengapa pendapatannya menurun? Hal ini disebabkan adanya Baik, menarik. Apakah semuanya setuju? Pada suatu hari di sebuah perusahaan, tolong informasikan kepada seluruh manajer bahwa kita akan mengadakan meeting sekarang. Oke, saja meeting kali ini. Baik, saya akan memaparkan hasil penjualan perusahaan untuk periode baru. Agar penjualan kita di periode Unik dan pemasaran. Maka perusahaan itu disebabkan oleh kurangnya promosi. Maka angka yang tepat adalah melakukan promosi C. Baik, kesimpulan dari meeting kita kali ini yaitu saya menyerahkan kepada tiap-tiap manajer untuk melakukan kebijakan dan mencari solusi agar penjualan kita mengalami kenaikan kembali. Meeting. Sudah selesai ya? Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi, ya, coba siapa yang mau menjelaskan kelebihan dan keunggulan dari gaya kepemimpinan tadi di kelompok yang mana yang mau menjelaskan? Kelebihan dan kelemahan daripada setiap gaya kelompok. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjawab keunggulan dan kelemahan dari gaya kepemimpinan bebas. Keunggulannya yaitu kebebasan kreatif. Anggota tim diberi kebebasan penuh untuk bekerja dengan cara mereka sendiri yang bisa memacu kreativitas dan inovasi, terutama pada tim yang memiliki kemampuan tinggi. Pengembangan diri. Karena kurangnya kontrol dari pemimpin, anggota tim memiliki kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan pengambilan keputusan mereka sendiri. Motivasi tinggi pada tim yang kompeten. Pada tim yang sudah sangat terampil, gaya ini bisa sangat efektif karena mereka merasa dipercaya untuk mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaan mereka. Kelemahannya, kurangnya arahan. Pemimpin yang terlalu bebas bisa membuat anggota tim bingung tentang tujuan dan arahan pekerjaan, terutama jika mereka tidak cukup mandiri. Kinerja tidak konsisten. Karena minimnya pengawasan dan kontrol, kinerja tim bisa tidak konsisten dengan hasil yang tidak terprediksi. Masalah koordinasi. Kurangnya struktur dan arahan bisa menyebabkan masalah dalam hal koordinasi antar anggota tim, terutama jika mereka tidak terbiasa bekerja secara mandiri. Ketidakjelasan tanggung jawab. Gaya laissez-faire bisa menyebabkan ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaan, sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah mendengar. Sudah mendengar. Baik, semuanya tibalah kita di kegiatan penutup kita, ya. Kegiatan inti kita sudah selesai dan sekarang kita masuk kepada kegiatan penutup kita. Nah, tadi kita sudah berdiskusi tentang masalah kepemimpinan, ya. Nah, Ibu ingin bertanya ini.
Pertanyaan yang pertama ya. Apa sih fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok? Apa fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok? Siapa yang akan menjawab apa fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok? Siapa? Ya, silakan. Isya, silakan Mahmud. Ya, silakan langsung. Pemimpin memiliki peran dan fungsi sebagai pengatur pembuatan keputusan dan pengawasan dalam sebuah kelompok. Iya, pengatur dan pembuat keputusan dalam sebuah kelompok. Tepat sekali jawabannya ya. Plus buat ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa yang akan terjadi jika sebuah kelompok tidak memiliki pemimpin? Ya, silakan. Devita dari kelompok 4, silakan. Jika sebuah kelompok tidak memiliki pemimpin, maka arah dan pencapaian tujuan bersama akan sulit dicapai. Keretakan dalam kelompok sulit dikelola atau dikendalikan, dan risiko mengalami kebubaran. Betul. Arah dan tujuan sebuah kelompok itu akan sangat sulit kita capai apabila tidak ada pemimpin dalam sebuah kelompok. Ini seperti nanti kita akan buat maulid kan? Kalau kalian tidak ada pemimpin, tidak ada wali kelas, kemudian tidak ada ketua kelas, siapa yang akan mengkoordinir? Ya, bisa-bisa acara maulid kita bubar, ya, misalnya kelas ini. Jadi kelas ini tidak ada acara maulid karena tidak ada pemimpinnya. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, untuk selanjutnya dari hasil, baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan tanyakan lagi. Boleh ya, satu pertanyaan lagi ya? Boleh ya, satu pertanyaan lagi. Coba berikan 3 contoh sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pak Syariah mau jawab? Apa Syariah? Boleh, silakan Bapak. Contoh sikap yang harus dimiliki pemimpin yaitu bertanggung jawab terhadap anggota kelompok, mampu berkolaborasi dan mengkoordinasikan anggota kelompok. Ya, baik, bagus sekali ya. Benar sekali, tanggung jawab, dan seorang pemimpin itu harus punya tanggung jawab. Kemudian dia harus mampu bijaksana, ya kan? Arif dan bijaksana dalam memimpin kelompoknya. Agar apa? Agar apa yang kita inginkan, tujuan kita ini bisa kita dapatkan. Tujuan kelompok kita apa?
semuanya, anggota kelompoknya dibagikan semua ya. Nah, silakan dilihat dulu pernyataannya. Bagaimana? Apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang telah disampaikan tadi? Baik, sudah selesai ya. Perwakilannya tolong dikumpulkan ke sini dulu. Tolong dikumpulkan. Ya, masing-masing perwakilan kelompok kumpulkan KTP-nya beserta kertas transaksinya. Baik, silakan. Jangan lama-lama ya. Nanti kita sudah selesai lihatnya, tolong kumpulkan. Baiklah, anak-anak semuanya sudah selesai berarti. Tolong ya, ibu akan sekedar mengingatkan, menginformasikan bahwa kegiatan pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang peran organisasi ya. Peran organisasi dalam dinamika kelompok. Ada 2 materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu peran organisasi dan jaringan sosial. Ya, tolong itu dipelajari nanti di rumah. Jadi sebelum kita masuk ke materi nanti selanjutnya, kalian sudah memahami dulu apa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Belajar di rumah dengan penuh semangat. Ada yang ingin bertanya untuk materi kita hari ini? Tidak ada lagi ya? Sudah paham semuanya ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita seperti biasa ya. Kalau memang kalian tidak bertanya, kita buat ice breaking dulu sedikit, boleh? Sedikit lagi ya, biar kita lebih semangat ya. Oke, sekarang bangun. Oke, baik. Silakan. Nah, sekarang ibu lihat apa yang ibu berikan. Nah, apa yang ibu instruksikan dibuat ya. Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Jadinya wow. Wow, luar biasa sekali ya. Wow. Kita ulang ya. Kita ulang. Beri dia W. Beri dia O. Gimana namanya? Beri dia W. Lanjut. Beri dia wow. Luar biasa sekali ya. Silakan duduk kembali. Biar pembelajaran kita sudah selesai dan kita akan menutup dengan doa sebelum kita akhiri ya. Nah, sebentar ya. Nah, baik, seperti biasa kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa bersama. Tadi sudah dibuka oleh Aris Munanda, sekarang juga saya minta Aris Munanda bersedia menutupnya dengan doa. Kita bersolawat saja ya. Kalau kita baca Rabbana Mu'ana udah paham ya? Nanti kita lanjut dengan doa penutup dengan Rabbana. Ya, coba sekarang Aris Munanda silakan dipimpin. Sebelum kita tutup acaranya, mari kita berselawat.
Selamat mulai.